مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, yang apabila jika kita bisa istiqomah di atas iman dan Islam ini hingga akhir hayat kita, maka insyaallah kelak kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa masuki bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah siyam dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang ada dalam bulan Ramadan, yang mana telah Allah lipat gandakan pahalanya. Dan di antara nasihat para ulama kepada kita ketika akan memasuki bulan Ramadan atau ketika telah memasuki bulan Ramadan adalah mereka, para ulama mengatakan, hendaklah kita menjadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan terakhir kita. Hendaklah kita seakan-akan menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah yang terakhir yang akan kita masuki. Ya, seakan-akan setelah Ramadan tahun ini kita ditakdirkan tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Maka dengan hal tersebut diharapkan supaya kita bisa memotivasi diri kita untuk lebih beramal lebih banyak di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyampaikan Islam dan memperjuangkan dakwah Islam sehingga kita pada hari ini bisa merasakan Islam tersebut, sehingga kita nantinya pula insyaallah akan terselamatkan dengan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini berada di bulan Ramadan, yang mana salah satu keutamaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain daripada itu, pada hari ini kita memasuki satu hari yang merupakan hari terbaik di antara hari-hari yang lainnya. Hari tersebut adalah hari Jumat, yang mana hari Jumat ini merupakan hari yang paling utama, paling afdol dari semua hari dalam satu pekan. Hari Jumat adalah hari yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat ini hanya bagi kaum muslimin dari seluruh kaum umat-umat terdahulu. Artinya, keutamaan di hari Jumat ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada umat-umat terdahulu, misalkan seperti umatnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Daud, Musa, ya, keutamaan hari yang diberikan kepada mereka adalah pada hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, dan adapun kaumnya Nabi Muhammad diberikan keutamaan pada hari Jumat. Jamaah, di antara keutamaan dan kemuliaan dari hari Jumat, yakni sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi akhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada saat itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat pula Adam diciptakan. Pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula ia dikeluarkan dari surga. Dan pada hari kiamat, tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
di antara keberkahan hari Jumat bahwa di dalamnya terdapat waktu-waktu yang dikabulkan doa, waktu-waktu yang akan dikabulkan doa di dalamnya. Ya, di dalam As-Sahihain terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyebut bahwa hari Jumat, kemudian beliau mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Di hari Jumat terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon ampunan, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangan yang menunjukkan sedikitnya waktu tersebut. Nah, jamaah sekalian, para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berbeda pendapat tentang waktu itu, ya, tentang waktu dikabulkannya doa tersebut. Dan di antara begitu banyaknya pendapat yang ada, pendapat yang paling kuat ada dua. Yang pertama, bahwa waktu itu dimulai pada saat imam duduk sampai pelaksanaan sholat Jumat. Ini di sholat Jumat, sampai imam sholat Jumat duduk sampai pelaksanaan sholat Jumat. Di antaranya adalah dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Sahihnya, yakni dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu? Abdullah bin Umar berkata, apakah engkau telah mendengar ayahmu? Ayahnya di sini adalah Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa al-Ash'ari ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Ditanya oleh Ibnu Umar, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ay yajlisal imamu ila ay an tuqda salata. Bahwa waktu ijabah tersebut adalah waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Ya, dan di antara orang yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan bahwa pendapat ini sahih dan benar. Ini pendapat yang pertama, ya, bahwa waktu yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumat tersebut adalah dimulai dari duduknya imam pada saat pelaksanaan sholat Jumat sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Adapun pendapat yang kedua, bahwa waktu ijabah doa tersebut pada hari Jumat adalah pada batas akhir dari waktu sholat asar. Pada batas akhir dari waktu sholat asar. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian penulis kitab sunan, ya, atau sebagian penulis dari kitab-kitab sahih seperti dari Ibnu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jum'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Hari Jumat itu ada 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun hari Jumat itu siangnya ada 12 jam, dan tidak ada seorang muslim pun yang memohon kepada sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah sholat asar. Dan diantara orang yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi muslim yang terdahulu, dan banyak sekali hadis-hadis tentangnya. Namun jamaah sekalian, di luar dari perbedaan pendapat ini tentang waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap muslim meyakini dan bersemangat berdoa pada waktu-waktu di hari Jumat, ya. Hikmah, di antara hikmahnya, para ulama mengatakan di antara hikmahnya adanya perbedaan pendapat tentang waktu yang mustajab
untuk berdoa di hari Jumat ini adalah supaya kaum muslimin itu termotivasi untuk berdoa di semua waktu, ya, tidak hanya berdoa kepada Allah di hari Jumat di waktu-waktu tertentu saja, ya, akan tetapi hendaklah kita mengazamkan diri kita, ya, dan menyemangati diri kita untuk banyak berdoa pada sepanjang hari Jumat, ya, entah paginya, siangnya, sorenya, malamnya, ya. Akan tetapi memang ada penekanan pada waktu-waktu tertentu, ya, terutama pada waktu setelah sholat asar, ya. Syekh Abdul Aziz Asy-Syaikh hafizahullah, beliau menyebutkan bahwa andai saja setiap orang yang bersemangat berdoa pada setiap hari Jumat dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, lebih-lebih lagi setelah sholat asar, maka ia akan mendapatkan waktu terkabulnya doa, dan ia akan mendapatkan kebaikannya, serta ia akan meraih kebahagiaan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, marilah kita manfaatkan momen ini, kesempatan ini. Kita sekarang berada pada hari Jumat dan juga di bulan puasa. Hendaklah kita memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di setiap waktu, terutama di hari Jumat dan terutama lagi di waktu-waktu yang tertentu seperti pada waktu akhir setelah sholat asar. Demikian yang dapat saya sampaikan.